Halo semuanya, selamat datang di bagian penjelasan mengenai kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan bilangan. Di sini yang akan kita pelajari adalah persekutuan dari 2 atau 3 bilangan, ya, 2 bilangan atau lebih. Nah, untuk yang pertama kali kita pelajari di sini atau yang pertama kali kita pahami terlebih dahulu adalah kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangan, dari 2 bilangan atau lebih maksudnya adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang nilainya sama, ya. Kita cari kelipatan dari 2 bilangan tersebut, lalu nanti bilangan yang nilainya sama dari bilangan yang kita cari tadi, itulah persekutuannya. Persekutuan artinya yang nilainya sama atau yang sama angkanya kalau secara sederhana. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Kita mulai dari mana? Tentu saja kita mulai dari kelipatan 3. Setelah cari kelipatan 3, carilah kelipatan 5. Nanti yang nilainya sama itulah kelipatan persekutuan. Maksudnya gimana? Seperti ini. Kelipatan 3 kita tentukan dulu. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya sampai 39 dan bisa lagi diseteruskan lagi. Tapi untuk seterusnya kita beri tanda 3 titik saja sebagai lambang bahwasannya itu artinya dan seterusnya, ya. Ini artinya dan seterusnya. Kasih tanda 3 titik di belakang itu berarti dan seterusnya. Artinya tidak bisa habis sampai sepanjang apapun. Kita batasi saja sampai 39 dulu. Nah, lalu kita tentukan kelipatan 5 sama 5, 10, 15 sampai 55 dan seterusnya, ya. Dan seterusnya artinya masih bisa lagi. Nah, di sini kita lihat manakah yang nilainya sama atau yang angkanya sama dari kedua bilangan tersebut kalau dibuat kelipatannya. Di sini kita temukan adalah angka 15. Inilah persekutuan mereka. Lalu 30. Inilah persekutuan mereka. Nah, jadi kita tuliskan kelipatan persekutuannya bagaimana? Begini, kelipatan persekutuannya adalah 15, 30, dan seterusnya. Oke, kalau dan seterusnya kita panjangkan lagi kelipatan 3 dan 5 ini, bisa saja kita temukan banyak lagi persekutuan mereka. Tapi cukup hanya sedemikian saja. Tergantung permintaan soal harus berapa banyak persekutuan yang dicari. Oke, nah demikianlah contoh soal untuk kelipatan persekutuan dari 2 bilangan. Kita sampai ke penjelasan mengenai soal cerita. Ini soal ceritanya. Ali ke Medan 3 hari sekali, ya, dan Budi ke Medan 4 hari sekali. Pada hari keberapa saja sih mereka akan selalu bertemu di Medan? Nah, hari keberapa saja, ya. Kita mulai dari kalimat diketahui. Apa yang diketahui di soal kita tulis yaitu Ali 3 hari sekali dan Budi 4 hari sekali. Artinya hari ke Medan mereka, ya. Hari bertemu mereka kapan saja, hari keberapa saja. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti ini penyelesaiannya. Cari dulu kelipatan 3, cari kelipatan 4. Oke, setelah cari kelipatan 3 seperti tadi kita buat 3, 6, 9, 12, sampai 36 dan seterusnya. Jangan lupa buat tanda dan seterusnya, ya. Lalu cari kelipatan 4 dan seterusnya gitu, ya. Nah, setelah dapat kedua kelipatan tersebut, yaitu kelipatan 3 dan 4, maka kita lihat manakah yang nilainya sama, yaitu 12, 24, inilah yang persekutuannya, ya, 36, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu, Ali dan Budi pasti akan bertemu 12 hari ke depan, atau hari ke-12, hari ke-24, hari ke-36. Jadi kita buat jawabannya seperti ini. Jadi mereka akan bertemu di Medan pada hari ke-12, pada hari ke-24, pada hari ke-36, dan seterusnya. Oke, demikianlah mengenai soal kelipatan persekutuan yang ada di dalam soal cerita. Halo semuanya, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai
faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Dengan kata lain, faktor dari dua bilangan, lalu temukan yang nilainya sama atau yang angkanya sama secara sederhananya. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal supaya lebih memahami. Berikut adalah contoh soalnya. Faktor persekutuannya dari 10 dan 12 adalah, kita cari dulu faktor dari 10. Kemudian faktor dari 12. Seperti biasa, carinya gunakan sistem T yang pernah diajarkan. Oke? Nah, cari faktor dari 10. Faktor dari 10 adalah 1 dikali 10, 2 dikali 5. Oke, 3 kali berapa 10? Tidak ada, jadi kita tidak usah tuliskan. Demikian juga 4. Yang ada adalah 5 kali 2. Ketika menjumpai angkanya sudah berkebalikan, cukup tuliskan saja yang di dalam kotak tersebut. Jadi, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Sekarang kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 dengan sistem T. 1 kali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4 juga 12 ya. 4 dikali 3 juga 12. Ketika sudah menemukan yang berkebalikan, cukup sampai yang di dalam kotak saja. Penulisannya jangan lupa disusun atau ditulis dari angka kecil hingga angka besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, setelah begitu, mari kita lihat mana angka yang sama. Oke, angka yang sama adalah 1, 2, dan 3 ada sama? Tidak ada ya. Kalau 4 juga tidak ada. Nah, berarti sudah tidak ada lagi yang sama atau tak ada lagi yang bersekutu. Maka, faktor persekutuan dari 10 dan 12 itu hanya angka 1 dan angka 2. Oke, paham sampai di sini? Inilah contoh faktor persekutuan dari 10 dan 12. Selanjutnya kita adalah membahas soal cerita. Nah, misalkan ada soal cerita ada 8 apel dan 12 jeruk. Buahan itu akan dibagikan sama banyak ya ke dalam beberapa bungkus plastik. Berapa banyak kemungkinan plastik yang disediakan? Berapa banyak masing-masing buah dalam setiap plastik? Kalau berdasarkan kemungkinan yang disediakan tadi maksudnya. Nah, begini. Penyelesaiannya gimana? Kita buat dulu faktor persekutuan dari 8 dan 12 karena barangnya adalah 8 apel dan 12 jeruk. Ya, kita buat faktor persekutuan dari 8 dan 12. Faktor 8, faktor 12. Nah, cara mencari faktor sudah tahu ya. Nah, faktor 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Baiklah, sekarang kita lihat kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang ada yaitu 1, 2, dan 4 berdasarkan persekutuan mereka. Tuh, oke? Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan pertama sudah dapat. Jadi, ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan 1, kemungkinan 2, dan kemungkinan 4. Yaitu 1 plastik, atau beli 2 plastik, atau bisa beli 4 plastik. Atau maksudnya begini, buahan itu bisa dibagi menjadi 1 plastik, dibagi dalam 2 plastik, dan dibagi dalam 4 plastik. Kalau jumlahnya harus sama banyak, gitu ya. Nah, dia tanya lagi pertanyaan kedua, berapa banyak masing-masing buah dalam setiap plastik? Nah,
Jika satu plastik, maka itu hanya berisi 8 apel dan 12 jeruk. Jika kalau kita pakai 2 plastik, kita bagi dalam 2 plastik, maka masing-masing itu berisi 4 apel dan 6 jeruk. Jika ada 4 plastik yang kita sediakan, maka itu bisa berisi 2 apel dan 3 jeruk di dalamnya. Nah, dari mana kita bisa dapat 4 apel dan 6 jeruk, lalu 2 apel dan 3 jeruk? Itu caranya adalah kita bagikan saja kemungkinan ini dengan jumlah buahan yang ada. Kalau 2 plastik berarti 8 kita bagi 2. Ya, dapatlah 4 apel. Lalu 12 jeruk kita bagi 2, dapatlah 6 jeruk. Masing-masing bungkus plastik itu. Lalu kalau kita 4 plastik, maka 8 apel kita bagi 4, 12 jeruk kita juga bagi 4 ya. Nah, jadi 8 apel bagi 4 plastik ya masing-masing 2 apel. Kalau 12 jeruk bagi 4 plastik ya masing-masing 3 jeruk. 12 jeruk bagi 4, 12 bagi 4 kan 3 ya kan. Nah, jadi kalau kemungkinannya hanya bisa 1, 2, dan 4 plastik, maka masing-masing buah di dalam setiap plastik berdasarkan kemungkinan yang ada seperti itu. Ya, kalau hanya ada 1 plastik yang disediakan, maka semua buahan di dalamnya, yaitu 8 apel, 12 jeruk. Jika ada 2 plastik, maka di dalam setiap bungkusan harus berisi 4 apel dan 6 jeruk. Kalau ada sedia 4 plastik, maka di dalam setiap plastik itu harus terdiri dari 2 apel dan 3 jeruk. Seperti itulah contoh soal faktor persekutuan yang ada di dalam soal cerita.